Kelompok 1. Nasionalisme. Judul makalah meningkatkan kesadaran dan jiwa nasionalisme generasi muda Indonesia pada era globalisasi. Anggota 1. Elsafan Usiwa 2. Muhammad Anderu Putra Runggam 3. Ray Palmer 4. Ricky Mandacan 5. Setianingsih. Nah, pengertian nasionalisme berasal dari kata nasion atau bangsa. Nasion berasal dari bahasa Latin, yaitu natio, yang dikembangkan dari kata noscor, atau saya dilahirkan. Maka pada awal nasion atau bangsa dimaknai sebagai sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama. Nah, saya menjelaskan sedikit menurut Boy Safer 1955. Nasionalisme itu multimakna. Oleh sebab itu, nasionalisme dapat bermakna sebagai berikut. 1. Nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau budaya yang sama. Yang kedua, nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nomor 3. Nasionalisme adalah suatu kebaktian mistis terhadap organisme sosial yang kabur. 4. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. 5. Nasionalisme adalah doktrin yang menyatakan bahwa bangsanya sendiri harus dominan atau tertinggi di antara bangsa-bangsa lain dan harus bertindak agresif. Jadi, dapat disimpulkan, pengertian dari nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara oleh warga negara untuk bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsanya. A. Pengertian globalisasi. Definisi globalisasi secara umum adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses mendunia atau menyeluruh, di mana setiap orang tak mengenal atau terkait oleh batas-batas wilayah negara. Artinya setiap individu dapat berhubung dan bertukar informasi kapanpun dan dimanapun melalui media cetak maupun elektronik. Ada beberapa definisi globalisasi yang diikuti oleh Nur Jaidah dan M. Musa sebagai berikut. A. Malcolm Waters, seorang profesor sosiologi dari Universitas Tanzania, berpendapat globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting dan menjelma menjadi di dalam kesadaran orang. 2. Emmanuel Richard, guru besar dari ilmu politik Universitas Aachen, Jerman. Globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersama yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dari terisolasi ke dalam saling ketergantungan dalam persatuan dunia. 3. Bridgerton N. Lehman, mantan duta besar asli Amerika Serikat di Afrika Selatan. Globalisasi menurutnya adalah pertumbuhan yang sangat cepat atas saling ketergantungan dan hubungan antar negara-negara di dunia dalam hal perdagangan dan keuangan. 4. Selo Sumarjo, Bapak Sosiologi Indonesia. Menurutnya adalah globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Thank you. Pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme generasi muda. Globalisasi menyentuh segala bidang dalam kehidupan manusia,
globalisasi sendiri membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh yang ditimbulkan globalisasi dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi nasionalisme, terutama bagi generasi muda yang lebih cepat dalam menyerap informasi terbaru. Dampak yang ditimbulkan pun ada dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak negatif dan positif globalisasi terhadap nasionalisme generasi muda dari segala aspek. Dampak positif meliputi aspek TIK, aspek busana, aspek kebudayaan, aspek kuliner, aspek globalisasi ekonomi. Dampak negatif dari aspek kebudayaan, aspek TIK, aspek perilaku. Dari aspek TIK, adanya globalisasi membuat perkembangan teknologi dan informasi semakin maju, di mana sekarang kita sudah sangat mudah untuk mengakses informasi dari internet. Kemudahan dalam komunikasi jarak jauh, banyaknya mesin-mesin canggih, dan lain sebagainya. B. Dari aspek busana, globalisasi telah memperkenalkan budaya Indonesia ke penjuru dunia. Kita bisa melihat bagaimana batik menjadi sesuatu yang sangat eksklusif di banyak negara, sehingga seharusnya generasi muda kita patut berbangga jika menggunakan pakaian batik, karena sudah merupakan identitas nasional yang diakui bangsa lain. C. Dari aspek kebudayaan, globalisasi telah membawa banyak warga negara asing ke Indonesia untuk mempelajari kebudayaan kita. Oleh karena itu, tentunya menjadi suatu ironi jika generasi kita justru lebih memilih meniru kebudayaan asing daripada melestarikan kebudayaan bangsa yang dihargai oleh asing. D. Dari aspek kuliner, dari hasil riset dibuktikan bahwa rendang adalah makanan terenak di dunia. Hal ini membuktikan bahwa globalisasi telah berhasil membawa makanan khas Indonesia dinikmati lidah berbagai macam orang dari berbagai negara. Tentunya ini bisa menjadi kebanggaan bagi generasi muda akan kekayaan negara kita, sehingga bisa menumbuhkan nasionalisme di dalam generasi muda. Dari aspek globalisasi ekonomi, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. 2. Dampak negatif. Selain pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme generasi muda Indonesia berdampak positif, adapun dampak negatifnya yang meliputi dari bermacam aspek. A. Dari aspek kebudayaan, banyak remaja-remaja kita yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya barat. Mereka menggunakan pakaian-pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak terlihat. Padahal cara berpakaian tersebut jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Tidak hanya remaja yang tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian B. Dari aspek teknologi informasi dan komunikasi, teknologi seakan memberikan kemudahan bagi kegiatan manusia di berbagai bidang. Namun penggunaan teknologi yang berlebihan bisa berdampak buruk karena dapat menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi itu sendiri. Hal ini juga menyebabkan munculnya rasa individualisme yang tinggi. Kemudian C. Dari aspek perilaku, dari sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek, tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan, sehingga mereka bertindak sesuai hati mereka. Kita bisa lihat hilangnya perilaku sopan santun dan ramah yang merupakan kepribadian bangsa kita sendiri. Sebelumnya, saya Stianingsih akan membacakan mengenai cara menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda. Yang pertama, refleksi sejarah. Salah satu cara menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda adalah melakukan napak tilas sejarah, baik itu dengan melakukan perjalanan ke tempat-tempat
bersejarah yang menjadi simbol perjuangan para pejuang bangsa. Yang kedua, memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa. Dengan memperkenalkan berbagai keragaman budaya bangsa serta kekayaan sumber daya alam, membuat para generasi muda akan merasa beruntung telah dilahirkan di Indonesia, sehingga muncul jiwa nasionalisme untuk menjaga keutuhan dan persatuan tanah air Indonesia. Yang ketiga, melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan anak tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, taat terhadap aturan negara, dan juga sebagai wadah untuk menumbuhkan semangat patriotisme. Yang keempat, melalui pengenalan tokoh sejarah. Tokoh sejarah juga bisa menjadi media untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda bangsa. Misalkan, dengan menceritakan bagaimana perjuangan tokoh tersebut dalam melawan penjajah dan mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman asing. Dan yang kelima, memakai dan mencintai produk hasil produksi dalam negeri. Salah satu hal yang juga bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi muda adalah dengan menganjurkan untuk selalu menggunakan produk dalam negeri, sehingga muncul penghargaan tersendiri untuk tanah airnya. Cara menyikapi dampak globalisasi. Globalisasi membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari globalisasi dapat memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Misalnya, berkembangnya teknologi yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi dengan cepat. Namun, selain dampak positif, ada pun dampak negatif yang ditimbulkan dari globalisasi. Dampak ini dapat membawa pengaruh buruk bagi kehidupan bangsa. Salah satunya, menurunnya jiwa nasionalisme. Cara menyikapi dampak dari globalisasi tersebut adalah bersikap teliti dan kritis, memperluas ilmu pengetahuan, menyesuaikan dengan norma Indonesia, menanamkan kecintaan negeri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan menanamkan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari kami, terima kasih.